Maka hari ini saya bersedih di media sosial berantem adu domba antara kiai dengan habaib. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita berhusnudzon saja. Saya yakin ahlul bait dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu ada. Apakah habaib itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena faktanya banyak orang-orang yang ngaku habaib, bukan Habib ngaku Habib. Orang yang bukan Habib ngaku Habib itu lebih parah daripada yang bukan Gus ngaku Gus. Kenapa? Karena habaib melibatkan darah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau Gus, mohon maaf, tidak sampai intiha ila sajarati Rasulillah, tapi al-intima ilal ulama. Berarti apa? Orang yang ngaku habaib itu dosanya lebih besar dibandingkan yang ngaku Gus. Bu, persoalan habaib, bagaimana cara kita menghormatinya? Kita lihat pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad. Apa kata beliau? Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyu'adimuhum wa ayyuwaqiruhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Hendaklah setiap orang Islam mencintai dzurriyyah Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi, memuliakan dzurriyyah Nabi dengan catatan apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Bahwa mereka harus dihormati, iya. Siapa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib di Indonesia itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi mohon maaf, bagi orang yang mengatakan kalau ngaku habaib tes DNA, silahkan ngomong sama orang lain seperti itu. Kemarin di Kanjus Sholawat halal bil halal akbar bersama Habib Lutfi, saya bilang, tapi kalau orang yang mengatakan tes DNA ditujukan kepada Habib Lutfi, tak gebuk cangkemnya. Kalau itu sudah mutawatir bahwa beliau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kalau dicurigai itu umpamane wong rupane kayak Darmo ngaku Habib. Maka tadi disampaikan sama Nabi, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ciri orang baik itu Pak Lurah, orang yang akhirnya dicintai oleh Allah. Siapa? Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, kamu jadi lurah sudah manfaat apa belum? Kamu polisi sudah manfaat apa belum? Kamu banser manfaat apa belum? Hansip manfaat apa belum? Pemuda Pancasila manfaat apa belum? Manfaat yang kita berikan sesuai profesi kita masing-masing. Orang punya ilmu, manfaat dengan ilmunya. Orang punya harta, manfaat dengan hartanya. Orang punya tenaga, manfaat dengan tenaganya. Kayak Pak Lurah manfaatnya di mana? Pada kemanfaatan yang diberikan kepada rakyatnya. Contoh, ketika ada BLT, bagi sesuai dengan peruntukannya, itu manfaat. Jangan sampai rakyatnya curiga, jangan-jangan yang dibagi BLT hanya sedulur lurahnya saja, umpamanya. Biasanya seudurnya jangan kayak gini Pak Lurah. Alah Darmo, paling yang dibagi mau dulure dewek. Jangan bosok. Padahal kenyataannya, siapa yang bilang ho-oh tadi? Jadi Pak Lurah. Pak Lurah punya istri? Alhamdulillah. Anaknya berapa Pak Lurah? 1. Mau meteng maning ya. Oh. Makan. Kamu bilang sama janda, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama janda? Bilang gitu Pak Lurah. Jeruk mengandung vitamin C, janda mengandung anaknya Pak Lurah.
Ini Pak Lurah. Ini Pak Polisi. Ini camat. Ini siapa kayak? Oh, Pak Dan Ramil. Dan Ramil, Danjuk Jarah. Ya, salah satu. Kenapa? Karena saya puasa. Ini ada anggur, ada apel. Ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Mau degan? Oh, tapi kena dasi ya. Dimakan Pak Lurah. Entek, cepet temen ya kan. Rai cepat temen mangane. Saya alhamdulillah pas puasa Pak Lurah. Saya itu hobi puasa. Kalau Pak Lurah hobinya janda. Oh, pas ya. Kira apa Pak Lurah? Dirabi Pak Lurah ya. Hidup ini memang indah Pak Lurah. Bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jadilah manusia terbaik yang dicintai oleh Allah dengan memberikan manfaatnya. Pejabat yang manfaat dengan jabatannya, yang punya harta manfaat dengan hartanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kan sederhana, mangkana lau ilmun, barang siapa punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekahlah dengan ilmunya. Apa bahasanya? Mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekahlah dengan tenaganya, rewang. Maka kalau ada pengajian halal bil halal seperti ini sederhana, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Siapa? Darmo. Maka kalau temanya ini adalah mempererat silaturahmi dan solidaritas, ya mohon maaf, menjadilah yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kayak saya sering bilang sama sahabat-sahabat Ansor, nggak ada istilah kiai itu saingan. Berbuatlah baik sesuai dengan kemampuan. Nggak ada kok istilah kiai saingan. Saingan dalam hal apa? Nggak ada. Kenapa? Karena semua orang ditakdir dengan kebaikannya masing-masing. Maka hari ini saya bersedih di media sosial, berantem adu domba antara kiai dengan habaib. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita berhusnudzon saja. Saya yakin ahlul bait dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu ada. Apakah habaib itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena faktanya banyak orang-orang yang ngaku habaib, bukan Habib ngaku Habib. Orang yang bukan Habib ngaku Habib itu lebih parah daripada yang bukan Gus ngaku Gus. Kenapa? Karena habaib melibatkan darah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau Gus, mohon maaf, tidak sampai intiha ila sajarati Rasulillah, tapi al-intima ilal ulama. Berarti apa? Orang yang ngaku habaib itu dosanya lebih besar dibandingkan yang ngaku Gus. Jenenge siapa Ki? Zainuddin, undangannya Gus Udin. Yang ngarapinnya Darmo ya. Gus apa ya?
Masa Gusdar? Bu, persoalan habaib, bagaimana cara kita menghormatinya? Kita lihat pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad. Apa kata beliau? Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyu'adimuhum wa ayyuwaqiruhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Hendaklah setiap orang Islam mencintai dzurriyyah Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi, memuliakan dzurriyyah Nabi dengan catatan apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Bahwa mereka harus dihormati, iya. Siapa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib di Indonesia itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi mohon maaf, bagi orang yang mengatakan kalau ngaku habaib tes DNA, silahkan ngomong sama orang lain seperti itu. Kemarin di Kanjus Sholawat halal bil halal akbar bersama Habib Lutfi, saya bilang, tapi kalau orang yang mengatakan tes DNA ditujukan kepada Habib Lutfi, tak gebuk cangkemnya. Kalau itu sudah mutawatir bahwa beliau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kalau dicurigai itu umpamane wong rupane kayak Darmo ngaku Habib. Ya Pak Darmo ya, wong rupa Jawa kayak iya. Tapi Pak Darmo nggak usah kecil hati. Lebih hebat mana Jawa sama Arab? Jawa. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Zainuddin, Zain Adin, Arab. Pak Camat jenenge siapa? Ah Jawa Mujianto. Oh ini yang viral di TikTok. Toh ganjel toh. Wah ini. Pandan namanya jenenge siapa? Suprapto Jawa maning. Siapa jeneng Arab ya? Darmo Jawa. Kayak siapa arane? Roziqin Arab. Khosiin Arab. Miftah Arab. Banyak orang Jawa namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab namanya Jawa. Kan nggak mungkin. Manis muka Habib. Habib namanya siapa? Anak Habib Darmo. Kiamat ya. Masa Habib Darmo gandul ya apa? Kenapa dulu dikasih nama Darmo? Kamu tahu kan? Nggak tahu ya. Darmo. Darwis. Mutar ya wis. Teman saya itu lucu lagi Bu. Anaknya berangkat ke sawah, lahir di jalan. Akhirnya anaknya siapa? Hirlan Darwis. Lahir ning dalan Mudar ya wis. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang terbaik kemudian apa? Yang dicintai oleh Allah, yang paling banyak manfaatnya.